Jika kamu melakukan ini, kita semua hancur nak. Bisik papa, wajahnya pucat, aku menatapnya, mengingat bertahun-tahun ia diam, di tanganku ada berkas yang bisa menyelamatkan atau menenggelamkan mereka, aku akan mengakhirinya. Jawabku dingin. Kemudian yang aku lakukan adalah... Sebelum lanjut jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja. Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang satu kota, atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian, tinggalkan komentar juga ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe juga, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang. Dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Aku ingat dengan jelas, bahkan sampai sekarang, bau masakan di rumah ini selalu memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah aroma harum rempah dan bumbu khas masakan mama tiriku Bu Dewi, yang membuat perut keroncongan. Sisi kedua adalah bau kecut dari perlakuan diskriminatif yang selalu mengikuti aroma sedap itu, sejak papa menikah lagi 3 tahun lalu. Rumah ini bukan lagi tempat yang hangat untukku. Semuanya terasa dingin, terukur, dan penuh tekanan. Sebelum Bu Dewi datang, hidupku memang sepi. Setelah kepergian mama kandungku, tapi setidaknya aku bisa bergerak bebas, tanpa tatapan mata menghakimi di setiap sudut. Sekarang, aku adalah Salsa si anak tiri, sebuah gelar yang terasa seperti beban berat. Membuatku seolah hanya bayangan buram yang tidak diizinkan melangkah di bagian tengah kehidupan keluarga ini, aku hanya boleh berdiri di tepi. Dapur dan meja makan, dua tempat itu adalah medan pertempuran emosional bagiku setiap hari. Bu Dewi selalu memasak makanan yang luar biasa lezat. Kari kental, gulai kambing, ayam goreng bumbu kuning, tapi semua kelezatan itu terasa hambar saat dihidangkan. Mengapa? Karena porsi dan jenis makanan yang kuterima tidak pernah sama dengan porsi yang diterima Maya putri kandungnya. Atau bahkan papa, piringku selalu menjadi wadah untuk sisa-sisa, sementara piring mereka adalah mahakarya penuh daging dan lauk utama. Ini bukan tentang rasa lapar, tapi tentang harga diri yang diinjak-injak di hadapan makanan. Aku sering berdiri di ambang pintu dapur, mengamati Bu Dewi yang sedang sibuk. Dia akan tersenyum lembut saat membumbui ayam untuk Maya. Senyum itu menghilang seperti uap panas saat matanya bertemu denganku. Sudah selesai menyapunya Salsa? Jangan bengong di situ, bantu siapkan meja. Suaranya selalu tajam, tanpa kehangatan sedikitpun. Di rumah ini, aku tidak hanya seorang anak, tapi juga seorang pelayan gratis yang ditugaskan untuk pekerjaan yang seharusnya bisa kami lakukan bersama. Meja makan kami terbuat dari kayu mahoni gelap, besar, dan mahal. Biasanya meja itu harusnya menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita. Tapi bagi kami meja itu adalah panggung sandiwara, tempat Bu Dewi dan Maya memainkan peran utama, dan aku adalah penonton yang dipaksa ikut serta, menerima dialog yang menyakitkan. Setiap malam drama itu terulang dengan skenario yang sama persis. Nyaris seperti ritual menyakitkan, kami berempat, aku, Maya, Bu Dewi, dan Papa, duduk mengelilingi meja. Bundar itu, kursiku selalu diletakkan agak jauh, seolah aku memiliki penyakit menular yang tidak boleh mendekati mereka. Saat proses pembagian makanan dimulai, Bu Dewi akan bertindak seperti seorang ratu yang sedang menganugerahkan hadiah. Ambil lauknya sayang, katanya pada Maya, dengan suara yang begitu lembut, manis, dan dibuat-buat. Persis seperti yang sering kudengar di sinetron, ia akan menyendokkan rendang dengan potongan daging sirloin yang paling tebal dan paling empuk ke piring Maya. Sambil menyendok, Bu Dewi akan mengusap rambut Maya, memberinya tatapan penuh cinta dan bangga. Maya si anak emas, akan menerima perlakuan itu dengan sikap yang sudah sangat ia kuasai. Dia akan tersenyum sinis ke arahku, seolah berkata, "Lihat, kamu tidak akan pernah mendapatkannya." Piringnya penuh, menggunung dengan lauk terbaik. Bukti nyata statusnya di rumah ini. Setelah giliran Maya, barulah giliran piringku. Bu Dewi akan mengambil sendoknya, tapi gerakannya kini lambat dan enggan. Ia akan mencari-cari, bukan mencari yang terbaik, tapi mencari sisanya, yang kuterima, tulang-tulang ayam yang hanya menyisakan sedikit serat, sisa-sisa sayuran yang sudah layu di dasar mangkuk, dan sesendok kecil kuah yang berfungsi sebagai penipuan visual agar piringku tidak terlihat terlalu kosong. Bagian paling menyakitkan adalah saat Bu Dewi berbicara padaku, bukan hanya soal porsi, tapi soal aturan makan yang ketat, yang anehnya, hanya berlaku untukku. "Salsa, itu nasinya jangan kebanyakan, nanti kamu gemuk. Lihat, pipi kamu sudah mulai tembam," tegur Bu Dewi,
matanya menyiratkan penghakiman yang sudah ribuan kali kudapat. Padahal aku hanya mengambil porsi nasi yang standar, bahkan lebih sedikit daripada yang dimakan Maya. Maya, tambah lagi nak, biar energimu banyak, kan kamu harus belajar keras untuk Olimpiade besok, kata Bu Dewi kontra sekali, sambil mendorong tempat nasi ke dekat Maya. Aku hanya bisa menundukkan kepala, aku mengangguk, pura-pura patuh, dan berusaha keras untuk tidak membiarkan air mata membanjiri mataku. Aku menggenggam sendok, berpura-pura menikmati tulang-tulang yang kuterima, perutku mungkin terisi, tapi hatiku selalu terasa kosong. Menganga lebar karena diperlakukan tidak adil. Perkataan Bu Dewi seolah menempel di setiap butir nasi yang kukunyah, membuatnya terasa seperti pasir. Di tengah drama diskriminasi yang terjadi setiap malam, ada satu hal lagi yang menusukku jauh lebih dalam daripada kata-kata tajam Bu Dewi, keheningan Papa. Papa duduk di seberangku, beliau melihat, beliau mendengar, beliau tahu persis apa yang sedang terjadi. Namun setiap kali Bu Dewi memotong porsiku, atau Maya menyindirku, Papa hanya diam. Beliau akan fokus pada piringnya sendiri, mengunyah dengan tenang, seolah meja makan itu adalah tempat terpisahnya dan bukan medan perang bagi putrinya sendiri. Aku sering sekali mencoba menangkap matanya. Aku ingin sekali Papa melihat rasa sakit di mataku, agar ia membela, setidaknya bertanya, Dewi, mengapa porsi salsa berbeda? Tapi Papa tidak pernah melakukannya. Beliau terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, masalah pekerjaan, atau mungkin terlalu lelah, atau yang paling menyakitkan, terlalu takut untuk melawan dominasi Bu Dewi. Keheningan Papa adalah pisau tak terlihat yang menusukku berulang kali. Jika Bu Dewi yang menyakitiku secara fisik, maka Papa menyakitiku secara emosional. Keheningan beliau seolah merestui, mengesahkan, bahwa perlakuan diskriminatif itu memang pantas kuterima. Aku sering bertanya-tanya, apakah beliau masih menganggapku putrinya? Atau apakah gelar anak tiri itu sudah begitu melekat sampai-sampai ia lupa siapa aku sebenarnya? Diskriminasi ini bukan hanya soal makanan. Tentu saja, perlakuan buruk itu telah merembet ke segala aspek hidupku, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mengenai pakaian, Maya selalu mendapat baju-baju brandy terbaru, sementara aku harus puas dengan pakaian diskon atau yang sudah kekecilan dan harus kutinggikan sendiri jahitannya. Terus untuk uang saku. Uang saku Maya lebih dari cukup untuk mentraktir teman-temannya di kafe mahal. Sementara uang sakuku hanya cukup untuk ongkos bis dan sebungkus nasi bungkus di kantin, bahkan kamar tidur. Maya punya kamar tidur luas dengan jendela besar yang menghadap langsung ke taman bunga yang indah. Kamar itu didekorasi mewah, lengkap dengan kamar mandi dalam. Aku ditempatkan di kamar kecil di belakang, yang awalnya adalah gudang yang tidak terpakai, lalu dirombak seadanya menjadi kamar tidur. Hanya ada satu jendela kecil yang menghadap tembok tetangga. Aku sering menangis di sana, meringkuk di bawah selimut, menggigit bantal agar suara tangisanku tidak didengar oleh Bu Dewi dan Maya, yang akan menjadikan tangisanku bahan ejekan pagi hari. Namun di kamar kecil yang remang-remang itulah, di antara tumpukan buku kuliah dan bau pengap, aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tahu, jika aku melawan dengan emosi, aku akan kalah, tapi jika aku melawan dengan kecerdasan dan kesabaran, aku akan menang. Aku harus mengakhiri semua ini, bukan dengan amarah, tapi dengan cara yang akan membuat mereka berdua, Bu Dewi dan anak emasnya, akhirnya bertekuk lutut dan memohon. Balas dendamku harus manis, tak terduga, dan dilakukan dengan elegan. Namun di kamar kecil yang remang-remang itulah, di antara tumpukan buku kuliah dan bau pengap, aku mulai merencanakan sesuatu. Pemicunya tiba tak lama setelah itu, sebuah momen yang terasa seperti tusukan terakhir yang membuatku sadar, aku tidak bisa lagi hidup dalam peran sebagai korban yang pasif. Momen itu terjadi saat aku berhasil meraih prestasi akademik tertinggi di kampus, sebuah pencapaian yang seharusnya dirayakan, tapi justru diubah menjadi senjata untuk menghinaku. Dengan perasaan penuh harap, aku menunjukkan laporanku kepada Papa saat kami sedang sarapan. Di sana tertulis jelas, lulusan terbaik dengan IPK nyaris sempurna dari jurusan kimia. Papa lihat, aku dapat predikat cum laude. Kataku, mencoba menahan getaran bangga dalam suaraku. Papa tersenyum, senyum yang sayangnya hanya bertahan sekejap. Bagus nak, pintar sekali, katanya, berusaha terdengar tulus, sambil memegang secangkir kopi. Namun sebelum kata-kata itu sempat meresap, Bu Dewi sudah melancarkan serangan. Ia menjulurkan leher, melirik cepat laporan itu, lalu mendengus meremehkan. Nilai segitu biasa saja Pah, coba lihat nilai Maya. Dia dapat pujian langsung dari rektor karena ikut Olimpiade Internasional. Prestasi salsa, itu hanya bagus di pelajaran teori yang mudah.
yang hanya dihafal, tidak ada gunanya di dunia nyata. Seketika senyumku pudar, digantikan oleh rasa perih yang begitu familiar. Maya yang duduk di sebelah Bu Dewi, hanya menyeringai puas, seperti anak kecil yang berhasil mencuri permen, piring pujian selalu dan hanya untuknya. Saat itu aku tidak marah. Aku justru merasa dingin. Aku melihat dengan jelas bagaimana kerja kerasku, usahaku untuk membuktikan diri, dihancurkan dalam hitungan detik. Di momen itu aku bersumpah, cukup, aku tidak akan lagi mencoba mencari pengakuan dari mereka. Aku akan mencari kekuatan yang begitu besar sehingga mereka tidak akan punya pilihan selain menghormatiku, bukan karena prestasiku, tapi karena apa yang aku miliki. Aku tidak akan membalas dengan kemarahan, tapi dengan keunggulan yang tak terbantahkan. Mulai hari itu aku mengubah diriku. Secara fisik aku masih Salsa yang sama, penurut, pendiam, dan tanpa tertindas. Aku tetap menerima piring yang berisi tulang dan sisa. Aku tetap menundukkan kepala saat ditegur Bu Dewi. Namun di balik sikap pasif itu, ada mesin yang bekerja keras. Aku membiarkan mereka melihat sosok yang mereka ciptakan, anak tiri yang lemah. Agar mereka lengah dan tidak mencium rencana besar yang sedang kubangun. Selama ini Bu Dewi dan Maya hanya tahu bahwa aku kuliah di jurusan kimia. Mereka menganggap ilmu kimia hanya sekumpulan rumus yang tidak akan menghasilkan uang cepat. Kimia itu hanya untuk guru sekolah, bukan pengusaha, ejek Bu Dewi suatu kali. Mereka tidak tahu betapa mereka meremehkan potensiku. Selama kuliah, aku bukan hanya belajar, aku mulai mendalami bidang biofarmasi dan teknologi kesehatan. Berbekal beasiswa dan uang hasil kerja paruh waktu sebagai asisten lab, aku menyewa sebuah ruang kecil di luar kota, tempat yang kuubah menjadi laboratorium mini rahasia. Itu adalah benteng rahasiaku, tempat aku bisa menjadi diriku yang sebenarnya. Seorang inovator, bukan seorang korban. Di sana aku tidak hanya mengerjakan tugas kuliah. Aku mengembangkan sebuah formula suplemen kesehatan yang berbasis herbal, dengan proses yang telah kusempurnakan secara ilmiah. Aku menamai startupku dengan nama yang sangat sederhana. Agar tidak menarik perhatian siapapun di rumah, Bu Dewi dan Maya terlalu sibuk mengurus arisan dan mencari tas bermerek diskon, sehingga mereka tidak pernah repot-repot mencari tahu apa yang kukerjakan di luar rumah. Bagi mereka aku adalah anak tiri yang sibuk kuliah dan pulang malam karena kegiatan tidak penting. Aku menggunakan ketidakpedulian mereka sebagai perisai. Aku bekerja keras siang dan malam, sambil menahan rasa lapar yang sering muncul karena uangku lebih kuprioritaskan untuk membeli bahan baku lab daripada makanan yang layak. Ujian sebenarnya datang ketika produk pertamaku siap diluncurkan ke pasar kecil-kecilan. Aku harus menghadapi birokrasi perizinan yang rumit dan modal awal yang menipis. Untuk menutupi kekurangan, aku terpaksa menjual beberapa barang berharga peninggalan mama kandungku, sebuah pengorbanan emosional yang terasa berat, tetapi demi tujuan yang lebih besar. Itu harus kulakukan. Setiap kali aku pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan bau zat kimia, Bu Dewi selalu menyambutku dengan cibirannya yang menusuk. Pulang malam terus. Dasar anak tidak tahu diuntung. Pakaianmu bau sekali Salsa. Jauh-jauh dariku, kamu pasti keluyuran tidak jelaskan. Bu Dewi tidak pernah tahu bahwa bau yang ia jijikan adalah aroma perjuangan dan potensi kesuksesan yang kubawa. Maya yang baru saja gagal dalam ujian kenaikan jabatan di kantornya, sering melampiaskan kekesalannya padaku. Lihatlah Kak Salsa, sudah sarjana tapi kelakuannya seperti anak jalanan. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum itu bukan lagi senyum kesakitan, melainkan senyum penuh rahasia. Biarkan mereka terus menghinaku. Semakin mereka merendahkan diriku, semakin besar doronganku untuk membuktikan bahwa mereka salah. Aku terus memasarkan produkku secara daring, menjalin relasi dengan dokter dan apoteker kecil, dan membangun kepercayaan. Perlahan tapi pasti, penjualan mulai meningkat. Aku mulai mendapatkan keuntungan, yang tidak lagi kumasukkan ke rekening tabungan biasa, melainkan ke rekening bisnis terpisah yang kupegang secara rahasia. Aku bukan hanya mengumpulkan uang, aku mengumpulkan amunisi untuk hari pembalasan yang manis. 3 bulan kemudian, perusahaan kecilku yang awalnya hanya beroperasi dari gudang belakang kampus itu, mulai menarik perhatian serius, bukan lagi pembeli eceran, melainkan investor besar dari Jakarta yang melihat potensi besar dalam formula inovatifku. Mereka melihat bahwa produkku memiliki prospek untuk diekspor. Angka-angka di rekening rahasiaku mulai berubah secara drastis, dari puluhan juta menjadi ratusan juta, dan segera menjadi miliaran, dan di saat aku mulai mencapai puncak kesuksesan rahasia ini, keadaan di rumah justru mulai goyah. Papa yang selama ini bekerja sebagai manajer menengah di sebuah perusahaan tekstil, mulai sering pulang larut malam dengan wajah khawatir. Aku mendengar potongan-potongan percakapan mereka dari balik dinding kamarku,
suara Bu Dewi yang biasanya mendominasi, kini terdengar panik. "Pah, bagaimana kalau perusahaan itu benar-benar bangkrut? Uang kita hanya cukup untuk 2 bulan ke depan, kita harus mempertahankan gaya hidup ini." Mereka tidak tahu. Dari balik dinding yang sama tempat mereka menghinaku, aku bisa mendengar ketakutan mereka dengan sangat jelas. Aku tahu titik lemah mereka, uang dan status sosial. Bu Dewi terkenal boros. Selalu ingin tampil mewah di depan teman-teman arisannya. Kehilangan status sosial lebih menakutkan baginya daripada kehilangan segalanya. Aku membiarkan mereka panik. Membiarkan mereka merangkak menuju titik terendah. Aku sengaja tidak menawarkan bantuan, karena aku ingin bantuan itu datang dengan harga yang sangat mahal, pengakuan dan rasa hormat yang sesungguhnya. Aku ingin mereka yang memintanya, secara sukarela, bukan karena kewajiban, tapi karena keputusasaan. Meskipun rekeningku kini berisi angka fantastis, aku tetap mempertahankan peranku sebagai anak tiri yang tertindas. Ketika Bu Dewi menyajikan hidangan ayam kodok, makanan mewah yang selalu menjadi simbol diskriminasi di rumah itu, aku masih menerima piring berisi nasi putih dengan hanya kuah santan. "Salsa, kamu makan yang ini saja, ayam kodok ini terlalu mahal untuk kamu sayang. Lebih baik disisakan untuk om dan tante yang akan datang besok," kata Bu Dewi dengan nada sok perhatian, sambil menyajikan piring sisa di hadapanku. Maya yang duduk di sampingnya dengan santai mengambil sepotong besar ayam, menyantapnya dengan mata tertutup. Seolah menikmati penderitaanku, aku hanya mengangguk pelan, menundukkan pandangan, dan berpura-pura menikmati nasi putihku. Namun di dalam hati aku tersenyum. Senyum itu adalah senyum seseorang yang sedang memegang kartu as paling besar di meja permainan ini. Aku membiarkan mereka merasa menang, membiarkan mereka merasa superior, karena aku tahu bahwa sebentar lagi, mereka akan menjadi orang-orang yang paling terkejut. Aku bisa merasakannya, tekanan dalam keluarga mereka semakin memuncak, menciptakan retakan pada topeng kebahagiaan palsu Bu Dewi. Malam itu di meja makan yang terasa semakin mencekik, situasinya berubah, bukan lagi sekadar drama ayam kodok atau porsi sisa, tapi ketegangan nyata yang menggantung di udara. Bu Dewi dan Maya sesekali saling melirik cemas, berbicara dengan suara pelan dan berbisik, berusaha menyembunyikan kekhawatiran mereka dari Papa, atau mungkin dari aku. Tiba-tiba di tengah keheningan yang canggung, Papa berdeham keras, suaranya terdengar serak, dan wajahnya terlihat sangat pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang menunjukkan kurang tidur akut. Papa selama ini selalu menjadi pria yang tegar, yang menyembunyikan masalahnya di balik koran dan secangkir teh panas. Melihatnya seperti ini membuatku menyadari bahwa masalah yang dihadapinya jauh lebih serius dari yang kubayangkan. Wajahnya yang tegang dan sorot matanya yang penuh kekalahan membuatku merasa ada sedikit penyesalan, tapi rasa itu cepat kubuang. Rasa sakit yang mereka tanamkan padaku selama 3 tahun jauh lebih dalam daripada rasa iba sesaat. "Salsa, bisa Papa bicara sebentar setelah ini?" tanya Papa, suaranya terdengar asing, dipenuhi keraguan dan kecemasan yang mendalam. Papa tidak pernah meminta bicara empat mata denganku kecuali hanya untuk menegur. Bu Dewi langsung bereaksi. Raut wajahnya berubah menjadi kesal, mencerminkan ketidaksetujuan akan perhatian Papa terhadapku. "Ada apa, Pah? Jangan ganggu acara Maya. Kita sedang merayakan proposal proyeknya yang akhirnya diterima," potong Bu Dewi, berusaha mengalihkan fokus dan menempatkan Maya kembali di pusat perhatian. Maya hanya mengangkat bahu, berpura-pura tidak peduli, tapi tatapan matanya yang cepat ke arah Papa menunjukkan bahwa dia tahu ada masalah besar. "Ini penting MAH," balas Papa dengan nada yang tidak biasa, menunjukkan otoritas kecil yang jarang ia gunakan pada Bu Dewi, lalu kembali menatapku dengan mata memohon. Aku tahu saatnya telah tiba. Aku mengangguk pelan, menunjukkan kepatuhan yang masih mereka harapkan dariku. Setelah makan malam selesai, dengan Bu Dewi dan Maya yang terus-menerus memberikan tatapan penuh rasa ingin tahu dan tidak senang, Papa membawaku ke ruang kerjanya. Ruangan itu biasanya berbau kertas dan kayu jati, tapi malam ini, bau yang paling menonjol adalah bau keputusasaan. Papa menutup pintu, duduk di kursi putar kulitnya, dan menghela napas panjang. Itu adalah napas seseorang yang sedang memikul beban ribuan ton. "Salsa, Papa harus jujur," katanya, suaranya pelan dan berat, seperti mengakui dosa besar. "Perusahaan Papa sudah di ujung tanduk, Nak. Kami sudah mencoba berbagai cara. Pesanan dari luar negeri dibatalkan, pemasok menuntut pembayaran, kami butuh dana besar, jumlah yang sangat besar. Untuk menyelamatkan semua ini, Bank menolak untuk memberikan pinjaman baru karena kondisi keuangan perusahaan yang sudah terlalu berisiko, tidak ada lagi jalan lain." Papa terlihat benar-benar hancur. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya begitu rentan.
Dia tidak lagi terlihat seperti papa yang acuh tak acuh, tapi seperti pria parubaya yang terpojok dan ketakutan kehilangan segalanya. Aku membiarkan keheningan menggantung di ruangan itu selama beberapa detik, membiarkan rasa sakitnya meresap. Aku tahu jika aku langsung menawarkan bantuan, itu akan merusak rencanaku. Aku harus membiarkan dia mencapai titik di mana dia benar-benar harus mengakui kekalahannya. Aku membiarkan keheningan menggantung di ruangan itu selama beberapa detik, membiarkan rasa sakitnya meresap. Akhirnya aku membuka suara, mempertahankan nada datarku, seolah ini adalah percakapan tentang tugas kuliah biasa. Papa butuh berapa? Tanyaku, tanpa emosi yang terlihat di wajahku. Aku tahu angka itu pasti besar. Tapi aku ingin mendengarnya langsung dari mulut papa. Papa menyebutkan angka yang membuatku terkejut, bukan karena besarnya, tapi karena betapa mudahnya aku bisa menyediakan dana itu saat ini. Jumlah yang ia sebutkan adalah uang yang bahkan Bu Dewi, dengan semua perhiasannya, tidak akan pernah bisa kumpulkan. Salsa, itu adalah jumlah yang tidak masuk akal. Tapi itu adalah batas minimum yang kami butuhkan untuk menutupi hutang paling mendesak, dan membayar gaji karyawan agar perusahaan tidak ditutup paksa besok. Jelas papa? Wajahnya memohon. Setelah mendengarnya aku menarik napas panjang. Sudah waktunya untuk menjatuhkan bom. Aku menatap mata papa dalam-dalam, memastikan dia tidak akan pernah melupakan momen ini. Aku akan bantu, Pah. Jawabku, kata-kataku pelan tapi tegas. Berbobot, ekspresi papa langsung berubah total. Matanya yang tadinya penuh keputusasaan kini membulat, memancarkan keterkejutan yang murni. Dia seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bantuan datang dari sumber yang paling tidak ia harapkan, sumber yang selama ini ia abaikan. Dia tidak bisa memprosesnya. Bagaimana mungkin anak yang setiap hari ia lihat makan sisa, yang ia yakini hanya sibuk dengan tugas kuliah, bisa menawarkan bantuan sebesar ini? Papa lantas menggelengkan kepala, mencibir dalam kebingungan, mengulangi apa yang sering didengar dari Bu Dewi. Benarkah nak? Tapi dari mana? Uang saku kamu bahkan tidak cukup untuk beli ponsel baru yang Maya gunakan. Bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak itu? Salsa? Tanyanya, suaranya nyaris bergetar antara rasa malu dan harapan. Saat itulah aku memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini kusembunyikan. Aku bersandar ke belakang, menyilangkan tangan di depan dada, mengubah sikapku dari anak yang meminta izin menjadi seorang negosiator yang kuat. Papa, aku tidak pernah memberitahu ini, aku tahu kalian tidak pernah tertarik untuk mendengarnya. Tapi selama setahun terakhir, aku bukan hanya kuliah, aku punya sebuah startup di bidang teknologi kesehatan, yang bergerak di bidang biofarmasi, kataku. Jeda sejenak untuk membiarkan informasi itu meresap. Baru-baru ini aku mendapat investasi besar dari investor luar negeri, mereka tertarik dengan formula yang kukembangkan, jumlah yang papa sebutkan, itu hanya bagian kecil dari aset likuidku saat ini. Papa hanya terdiam, wajahnya yang pucat kini berganti merah padam karena rasa malu yang mendalam. Rasa malu itu bukan hanya karena ia salah menilai anaknya, tapi karena ia tahu, anak yang selama ini ia biarkan ditindas di meja makan, anak yang hanya diberi tulang, kini adalah satu-satunya juru selamat baginya dan bagi seluruh keluarganya. Semua ejekan Bu Dewi bahwa ilmu kimia tidak menghasilkan uang mendadak terasa hampa. Aku tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas dendam saat itu, kenyataanlah yang telah menampar papa dengan keras. Papa duduk terpaku, menatapku, seolah baru pertama kali melihat putrinya setelah bertahun-tahun. Keheningan itu sangatlah panjang dan berat. Tak lama kemudian pintu ruang kerja diketuk pelan. Bu Dewi yang sudah tidak tahan dengan rasa penasaran, masuk tanpa diundang. Ekspresinya yang tadinya penuh rasa ingin tahu berubah menjadi waspada saat melihat wajah papa yang terpaku dan wajahku yang tenang. Ada apa ini, Pah? Kenapa kalian berbisik-bisik lama sekali? Apa masalahnya begitu besar? Tanya Bu Dewi. Suaranya masih berusaha terdengar dominan, tapi ada nada ketakutan yang terselip. Papa hanya menatap Bu Dewi, lalu menatapku, dan akhirnya, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Papa menceritakan semua yang baru saja kukatakan, bagaimana perusahaan terancam bangkrut, dan bagaimana aku Salsa, anak tiri yang selalu mereka anggap rendah, adalah orang yang menawarkan dana penyelamatan. Reaksi Bu Dewi tidak seperti yang kubayangkan. Dia tidak berteriak atau marah, dia hanya diam, matanya melebar tak percaya, lalu perlahan-lahan, wajahnya memucat seolah semua darah telah ditarik darinya. Ketakutan yang sesungguhnya kini melanda. Dia bukan hanya takut kehilangan uang, dia takut kehilangan kendali dan status sosial yang selama ini ia jaga mati-matian. Ia menatapku, bukan lagi dengan rasa benci atau meremehkan,
Tapi dengan tatapan yang kini baru kusadari, sebuah tatapan memohon yang terselubung, aku tahu, pertukaran peran sudah dimulai. Dan besok malam di meja makan itu, drama yang sesungguhnya akan dimulai. Malam berikutnya terasa berbeda bahkan sejak aku menginjakan kaki di ruang makan. Udara yang biasanya dipenuhi ketegangan diskriminasi kini digantikan oleh aura ketidaknyamanan yang tebal. Bu Dewi dan Maya sudah tahu semuanya. Papa yang merasa sangat lega karena ada jalan keluar namun sekaligus malu karena harus mengakui kelemahannya. Telah menceritakan kepada mereka secara detail betapa besar bantuan yang kutawarkan. Dan betapa kaya raya aku sekarang. Anak tiri yang mereka perlakukan seperti gembel kampus, kini adalah satu-satunya orang yang memegang kunci kelangsungan hidup finansial mereka. Ketika aku memasuki ruang makan, Bu Dewi yang biasanya hanya melirik dengan tatapan dingin, kini berdiri dari kursinya. Ia memberiku senyum yang terlalu lebar, terlalu palsu, dan terlalu cepat. Senyum itu tidak mencapai matanya, melainkan hanya berjarak di antara giginya yang dipaksakan. Maya si anak emas, yang baru pulang dari kantor dengan wajah lesu, duduk diam di tempatnya. Ia tidak lagi menyeringai atau mengangkat dagu, ia hanya menatap piring di depannya. Seolah piring itu adalah kesalahan terbesarnya, peran anak emasnya kini terasa lebih mirip sebagai anak yang membutuhkan, dan itu jelas menyiksanya. Di atas meja terhidang makanan malam yang sangat mewah. Lebih mewah dari biasanya. Ayam kodok yang disajikan kali ini adalah versi terbesar dan paling harum yang pernah kubayangkan. Bu Dewi tidak lagi menunggu Papa atau Maya untuk memulai, dia langsung meraih sendok saji, menyendokkan potongan dada ayam paling besar, dan meletakkannya, bukan di piring Maya, melainkan di piringku. Tindakan ini terasa seperti gerakan yang sangat dipaksakan, sebuah persembahan yang syarat pamrih. Salsa, nak. Bu Dewi memulai, suaranya kini seperti rengekan anak kecil yang sama sekali tidak cocok dengan karakternya. Kamu kurus sekali, lihat pipimu cekung, pasti terlalu sibuk dengan kuliah dan kerjaanmu itu. Katanya, sambil membelai lenganku yang langsung kutarik perlahan, sentuhan itu terasa menjijikkan, seolah tangan yang sama yang dulu mendorong piring sisa padaku kini mencoba memanfaatkanku. Makan yang banyak ya, ini enak sekali loh, Mama yang masak khusus buat kamu, Mama ingin kamu sehat. Lanjut Bu Dewi, mengulang persis kata-kata manis yang dulu selalu ia gunakan hanya untuk Maya. Kontrasnya begitu mencolok, dan ironi dari semua ini membuatku hampir tertawa. 3 tahun lamanya aku memohon kehangatan dan keadilan, dan kini aku mendapatkannya. Tapi hanya karena aku adalah satu-satunya sumber uang, kehangatan ini palsu, berbau bunga bank dan keputusasaan. Maya ikut menyahut, suaranya sedikit tercekat. Kak Salsa, aku tahu aku sering menyebalkan, tapi aku janji akan berubah. Aku akan selalu bersikap baik padamu. Kakak harus makan banyak, biar tidak sakit. Ucapnya, nadanya yang biasanya angkuh kini terdengar seperti permohonan tulus yang dipaksakan. Aku tahu Maya tidak benar-benar menyesal. Dia hanya takut kehilangan liburan mewah, takut kehilangan mobil baru yang dijanjikan Papa, takut kehilangan gaya hidup anak emasnya. Rasa penyesalan yang ia tunjukkan hanyalah topeng dari rasa takut yang mendalam. Papa duduk diam, matanya mengikuti pergerakan kami bertiga. Ia tidak berkata apa-apa, tapi sorot matanya yang penuh rasa malu dan kelegaan sudah menjelaskan segalanya. Aku mengambil sendok, lalu mencicipi sedikit potongan ayam kodok yang diletakkan Bu Dewi di piringku. Dagingnya memang empuk, bumbunya kaya, namun di mulutku, rasanya terasa pahit. Itu bukan rasa makanan, melainkan rasa kemenangan yang dingin dan penghinaan yang tertunda. Aku mengunyahnya perlahan, membiarkan mereka menunggu. Aku tahu, setiap detik yang kuambil adalah detik siksaan bagi mereka. Setelah menelan, aku meletakkan sendokku kembali ke atas piring, menghasilkan bunyi dentingan kecil. Yang tiba-tiba terasa sangat nyaring di ruangan yang hening itu. Aku hanya makan 1 gigitan, aku mendorong piring mewah itu sedikit menjauh dariku, ke tengah meja. Terima kasih Bu, kataku pelan, tapi suaraku menggema. Aku menjaga kontak mata dengan Bu Dewi, tidak membiarkan diriku menunduk lagi. Ini adalah kali pertama aku menatapnya begitu lama dan begitu langsung. Tapi aku tidak suka makanan yang terpaksa dimasak untukku. Lanjutku, kalimat itu adalah pisau yang sangat tajam, menusuk tepat ke inti kemunafikan mereka. Wajah Bu Dewi langsung pucat. Ia menatapku dengan mata memohon, semua kepura-puraan manisnya runtuh. Papa tersentak di kursinya. Salsa, nak. Bu Dewi tergagap, tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Ketakutan kini benar-benar mengambil alih dominasi dirinya. Soal yang dulu-dulu Mama minta maaf. Kamu tahu Mama kadang cuma bercanda. Kami semua sayang kamu. Hanya kamu satu-satunya yang bisa bantu Papa sekarang.
kalau perusahaan itu bangkrut, kita semua akan menderita. Tolong nak, tolong kami. Mama bersumpah akan berubah. Dan Maya juga, ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Pengakuan, permohonan, semua rasa. Sakit yang bertahun-tahun kupendam, kini berubah menjadi energi dingin yang terpusat. Aku tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menuntut kembali martabatku, bukan sebagai anak tiri yang miskin, tapi sebagai investor dan pemilik keputusan di meja ini. Aku mengambil napas, lalu berbicara dengan nada yang sangat serius. Nada yang tidak menunjukkan kemarahan, tapi otoritas bisnis yang mutlak. Aku akan bantu papa, kataku, membuat wajah Bu Dewi dan Maya berbinar seketika. Seolah mereka baru saja mendapatkan pengampunan, tapi, lanjutku, menarik napas lagi, memastikan aku mengucapkannya dengan perlahan dan jelas, dengan satu syarat, dan syarat ini tidak bisa ditawar. Aku membiarkan pandanganku menyapu seluruh meja, dari ayam kodok yang mewah, ke piring sisa yang biasanya menjadi tempatku, hingga ke wajah panik Bu Dewi, tempat di mana diskriminasi ini selalu berawal, kini akan menjadi tempat berakhirnya. Syaratku sederhana, ujarku, suaraku rendah dan kuat, mulai sekarang, tidak ada lagi perlakuan berbeda di rumah ini. Tidak ada lagi porsi sisa di piringku. Tidak ada lagi sindiran tentang kemampuanku atau pekerjaanku. Aku dan Maya harus diperlakukan sama. Dalam segala hal, porsi makanan, perhatian, kesempatan, dan rasa hormat, jika ini terjadi lagi, atau jika salah satu dari kalian termasuk papa, kembali membiarkan diskriminasi ini terjadi, bahkan hanya sekali, maka aku akan menarik kembali semua bantuanku, aku akan membiarkan perusahaan papa jatuh, dan kalian akan menghadapi konsekuensi finansial tanpa campur tanganku. Adil kan? Ancaman itu, yang diucapkan dengan tenang dan tanpa emosi, jauh lebih menakutkan daripada teriakan kemarahan. Bu Dewi menelan ludah, wajahnya sepenuhnya tunduk. Maya mengangguk cepat. Air mata mulai menggenang di matanya, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan tahta anak emasnya. Papa hanya bisa menunduk, mengangguk. Setuju dengan mata tertutup, mengakui kekalahannya dan kegagalannya sebagai ayah. Akhirnya aku telah mendapatkan kembali martabatku, bukan dengan cara memohon, tapi dengan cara membeli kembali rasa hormat yang seharusnya sudah kumiliki sejak awal. Namun kesetaraan ini terasa dingin dan hampa. Itu adalah kesetaraan yang dipaksakan oleh ancaman finansial, bukan oleh pertobatan hati. Malam pertama setelah perjanjian itu, suasana di meja makan berubah dari tegang menjadi canggung yang mencekik. Bu Dewi melakukan segalanya dengan berlebihan. Ketika ia menyajikan makanan, tangannya gemetar. Ia memastikan piringku dan piring Maya memiliki jumlah nasi, potongan daging, dan sayuran yang persis sama. Ia bahkan menggunakan sendok takar, seolah takut salah hitung gramasi yang akan memicu kemarahanku. Maya yang biasanya lahap dan berisik saat makan, kini duduk tegak seperti patung, menyantap makanannya perlahan-lahan. Ia sesekali mencuri pandang ke arahku, seolah mencoba memastikan apakah aku puas dengan porsi yang didapatnya. Jika dulu tatapannya penuh penghinaan, kini tatapannya dipenuhi dengan rasa takut yang dibalut rasa segan. Ia berusaha keras untuk tidak menyenggolku, tidak menyindir, dan bahkan berusaha sesekali memuji penampilanku dengan nada yang sangat tidak meyakinkan. Warna bajumu bagus Kak Salsa, katanya suatu kali, dan itu terasa seperti mendengar robot membaca naskah. Perubahan sikapnya begitu drastis sehingga menciptakan jurang keanehan di antara kami. Sedangkan papa, beliau masih menjadi pria yang pendiam, tetapi kini keheningannya terasa berbeda. Itu bukan lagi keheningan acuh tak acuh, melainkan keheningan yang syarat akan rasa bersalah dan penyesalan. Setiap kali Bu Dewi terlalu berlebihan dalam melayaniku, papa akan menundukkan kepala. Ia tahu bahwa semua drama ini, semua kepalsuan ini, adalah hasil dari kegagalannya bertahun-tahun sebagai seorang suami dan seorang ayah. Papa memang diliputi keheningan yang syarat akan rasa bersalah dan penyesalan. Di sisi lain, perubahan bahasa Bu Dewi adalah hal yang paling sulit kuterima. Sejak aku mengumumkan syaratku, kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti gula yang ditaburkan pada racun. Ia tidak lagi memanggilku Salsa dengan nada memerintah, melainkan menggunakan kata sapaan yang berlebihan seperti Nak Salsa sayang. Ia mulai menanyakan tentang kuliahku, bukan untuk mengejek, melainkan untuk berpura-pura tertarik. Bagaimana kuliah kimiamu Nak Salsa? Adakah yang bisa Mama bantu? Pasti sulit sekali yang mengurus perusahaan sekaligus kuliah. Tanyanya suatu pagi, saat aku sedang buru-buru menyiapkan bekal kerja. Jelas sekali ia ingin aku terkesan dengan perhatiannya. Aku hanya menjawab singkat dan padat, "Aku baik-baik saja Bu, semuanya terkontrol." Aku tidak memberinya celah untuk menggali informasi lebih dalam tentang bisnisku.
Aku tahu, ketertarikan mereka bukan pada diriku, melainkan pada sumber daya yang kumiliki. Perubahan sikap ini tidak hanya terjadi di rumah. Bu Dewi bahkan mulai memamerkan perubahan ini di depan umum. Suatu sore saat menjemput Maya, ia bertemu dengan beberapa ibu-ibu arisan. Ketika salah seorang teman Bu Dewi bertanya tentangku, Bu Dewi dengan cepat menjawab, "Oh, Sal saya, dia anak saya yang paling hebat. Dia baru saja menyelesaikan urusan bisnis besar di luar negeri. Pintar sekali anakku itu, dia yang sekarang mengurus semua keuangan papanya." Saya bangga sekali. Mendengar kepalsuan itu dari kejauhan membuatku mual. Mereka kini menggunakanku, si anak tiri sebagai simbol status sosial baru mereka, sebagai bukti bahwa keluarga mereka sangat sukses dan harmonis. Meskipun secara lahiriah aku telah menang, secara emosional, aku justru merasa hampa. Aku berhasil mendapatkan rasa hormat, tetapi aku tidak mendapatkan cinta yang sebenarnya kudambakan. Aku mendapatkan porsi makanan yang sama, tapi aku kehilangan nafsu makanku karena harus duduk di antara kepura-puraan yang menyakitkan. Di kamar kecilku yang kini terasa lebih mewah karena aku bisa mendekorasinya sesukaku. Aku sering termenung, apakah ini yang aku inginkan? Aku berhasil membalikkan keadaan. Membuat mereka bertekuk lutut. Namun, setiap pujian yang dilontarkan Bu Dewi, setiap senyuman palsu Maya, terasa seperti koin palsu. Aku ingin mereka menghormatiku karena aku adalah putri papa. Bukan karena aku adalah seorang jutawan yang bisa menyelamatkan mereka. Rasa puas dari balas dendam perlahan-lahan mulai digantikan oleh rasa kesepian yang baru. Kesepian yang menyadari bahwa uang tidak bisa membeli perasaan tulus. Aku mulai membatasi interaksiku dengan mereka. Ketika makan malam tiba, aku akan datang terlambat, makan dengan cepat, dan segera kembali ke kamarku dengan alasan harus bekerja atau kuliah. Aku menggunakan kesibukanku sebagai benteng, menjaga jarak emosional agar tidak terkontaminasi oleh kepalsuan mereka. Aku mengawasi mereka, memastikan mereka tidak melanggar syarat perjanjian. Tapi aku berhenti berusaha mencintai atau mencari kasih sayang dari mereka. Kehidupan baru ini berubah menjadi permainan cek dan recheck yang melelahkan. Aku menjadi sangat teliti, hampir terobsesi, dalam memantau kepatuhan mereka. Misalnya, saat pembagian warisan peninggalan mama kandungku, yang tadinya selalu ditunda dan dikuasai Bu Dewi. Tiba-tiba Bu Dewi mengajukan permintaan untuk menyelesaikan semua administrasi. Ia bahkan bersikeras bahwa bagianku harus yang paling besar. Sebagai rasa terima kasih atas bantuanku, aku menolaknya. Semua harus dibagi sesuai hukum yang berlaku, Bu. Jangan mencoba melebih-lebihkan atau mengurangi bagianku, itu termasuk dalam syarat keadilan. Kataku dengan tegas, wajahnya langsung tegang. Dia tahu aku tidak main-main. Di meja makan, aku akan membandingkan jumlah udang di piringku dengan piring Maya. Aku akan mencatat siapa yang pertama mengambil lauk, dan siapa yang mendapat potongan sayuran paling segar. Kepatuhan mereka adalah satu-satunya mata uang yang mereka miliki untuk membeli kebebasan finansial mereka, dan aku memastikan mata uang itu dibayarkan secara penuh. Aku tahu, di balik kepatuhan yang kaku ini, tersembunyi kebencian yang mendalam. Kebencian Bu Dewi dan Maya tumbuh, karena dipaksa tunduk pada seseorang yang dulunya mereka tindas. Mereka menunggu momen, menunggu kesalahanku, agar mereka bisa kembali mengambil alih kekuasaan. Namun justru Maya si anak emas yang dulunya penuh percaya diri, yang tampaknya paling terpuruk dalam situasi ini, kegagalan di kantornya, ditambah dengan kekalahan mutlak di rumah, membuatnya kehilangan arah. Ia yang tadinya merasa berhak atas segalanya, kini harus bersikap manis pada seseorang yang ia benci. Tekanan ini membuat Maya sering sakit, bolos kerja, dan menghabiskan waktunya di kamar. Suatu malam aku mendengar suara isak tangis samar dari kamar Maya. Aku berhenti di depan pintunya. Mendengarkan, ia menangis bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa kehilangan tahta. Ia kehilangan rasa superioritasnya, dan itu membuatnya hancur. Aku tahu, Maya tidak akan pernah bisa bangkit selama aku masih berkuasa. Sementara itu Papa semakin pasrah. Beliau telah menyerahkan semua kendali kepada Bu Dewi, dan kini Bu Dewi telah menyerahkan kendali penuh kepadaku. Papa hanya ingin perusahaannya selamat, dan ia siap membayar harga apapun, termasuk kehilangan wibawanya di mata keluarga. Ia kini makan dengan tenang, namun senyumnya telah hilang sepenuhnya. Aku telah menyelamatkan bisnisnya, tetapi aku telah mengambil kembali kedamaian emosional yang selama ini ia hindari. Sementara Papa semakin pasrah, aku tahu bahwa kepasrahan itu tidak berlaku untuk Bu Dewi dan Maya. Di balik kepatuhan yang kaku dan senyuman palsu, aku merasakan adanya bayangan dendam yang mengintai. Mereka hanya menunggu momen yang tepat, menunggu aku membuat kesalahan kecil, agar mereka bisa kembali merebut kendali.
kewaspadaanku tidak pernah menurun. Aku hidup dalam mode pertahanan tinggi di rumah yang seharusnya menjadi tempat raman. Bu Dewi yang dulunya hanya sibuk dengan arisan dan gosip, kini mulai menunjukkan ketertarikan yang mencurigakan pada dunia bisnis. Ia sering tiba-tiba muncul di dekatku. Saat aku sedang menelepon klien atau membaca dokumen, berpura-pura menawarkan minuman atau menanyakan hal-hal sepele. Salsa, itu dokumen apa yang tebal sekali? Wah, pasti urusan besar ya. Mama bantu simpan ya, nanti mama rapikan. Tawarnya suatu sore, tangannya bergerak cepat seolah ingin meraih map di meja kerjaku. Aku dengan sigap menahan map itu. Tidak perlu Bu, ini rahasia perusahaan dan hanya aku yang boleh memegangnya. Jawabku datar, wajah Bu Dewi langsung menegang, ekspresi manisnya sesaat menghilang digantikan oleh rasa frustrasi yang tertahan. Aku tahu yang ia incar bukanlah kerapian, melainkan informasi. Ia ingin tahu sebesar apa asetku, siapa saja investor yang bekerja sama denganku, dan yang paling penting, di mana letak kelemahanku. Hal yang sama juga dilakukan oleh Maya. Namun dengan cara yang jauh lebih licik, setelah kekalahan di kantor dan kekalahan di rumah. Maya kini seolah mendedikasikan dirinya untuk menjadi mata-mata di bawah perintah ibunya. Ia tahu aku sering menghabiskan waktu di kamar kecilku, yang kini kubah menjadi kantor pribadi yang dilengkapi keamanan biometrik sederhana. Maya mulai mencoba mendekatiku dengan dalih yang lebih halus daripada ibunya. Kak Salsa, aku ingin belajar bisnis darimu. Katanya suatu kali, dengan nada yang dibuat-buat polos, aku lihat kakak sangat sukses. Aku bosan di kantorku, mungkin aku bisa membantu di perusahaan kakak. Mungkin bisa menjadi asisten kakak. Tanyanya, matanya bersinar penuh harap. Aku tahu persis apa maksud permintaannya. Jika ia menjadi asistenku, ia akan memiliki akses penuh ke sistem dan data rahasiaku. Aku tersenyum tipis. Terima kasih atas tawarannya Maya. Tapi perusahaanku bergerak di bidang biofarmasi, membutuhkan keahlian kimia yang mendalam. Lagi pula aku tidak mempercayakan perusahaanku pada siapapun, terutama pada seseorang yang tidak pernah menghormati kerja kerasku di masa lalu. Jawabku, menusuknya tepat di titik kegagalan masa lalunya. Wajah Maya langsung memerah. Ia tidak bisa membantah. Posisinya begitu lemah sehingga ia hanya bisa menggigit bibir dan mundur. Menyimpan dendam yang semakin membara. Aku membiarkan mereka berkutat dalam kecurigaan dan rasa penasaran yang tidak terpuaskan. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan, aku menerapkan sistem pengamanan berlapis di sekelilingku. Dokumen penting tidak pernah kutinggalkan di rumah, melainkan kusimpan di safe deposit box bank. Ponsel dan laptopku selalu terkunci dengan kata sandi yang rumit dan sidik jari. Ruangan kerjaku di rumah pun kini memiliki kunci ganda, yang kuberikan alasan bahwa itu demi keamanan data perusahaan papa yang kini kususun ulang. Isolasi diriku di rumah semakin menjadi-jadi, aku menghabiskan sebagian besar waktuku di luar, mengurus bisnis di kantor baruku yang mewah, atau bertemu dengan investor dan rekan kerja. Ketika pulang, aku langsung masuk ke kamar, interaksi di meja makan pun semakin singkat dan formal. Nyaris tanpa percakapan pribadi, kami hanya bertukar kata-kata seperlunya. Sudah kenyang? Atau apakah ada jadwal hari ini? Papa yang melihat situasi ini, tidak lagi mencoba memperbaiki keadaan. Beliau justru tampak lega karena tidak harus berhadapan dengan konflik yang berkelanjutan. Baginya selama urusan bisnisnya beres dan Bu Dewi tidak ribut, itu sudah cukup. Keadaan ini menciptakan atmosfer yang sangat dingin. Rumah besar yang seharusnya hangat kini terasa seperti museum. Tempat kami semua bergerak kaku di bawah aturan yang tak tertulis. Kami hidup bersama, makan bersama, tetapi kami lebih jauh daripada orang asing. Aku menyadari, harga dari martabat yang kudapatkan ini adalah kehilangan kehangatan yang mungkin masih tersisa di rumah ini. Aku mulai menyalurkan emosi dan kekosongan ini ke dalam pekerjaanku, menjadikanku semakin sukses. Namun untuk menjaga ilusi keluarga harmonis dan mempertahankan kendali, aku mulai menggunakan uang sebagai pengganti emosi. Setiap kali Bu Dewi mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sabar atau mulai melontarkan nada sindiran ringan, aku akan segera meresponsnya dengan hadiah, bukan hadiah yang personal, melainkan barang-barang mewah. Aku membelikan Bu Dewi tas tangan bermerek mahal yang ia dambakan. Aku memberikan kartu hadiah tak terbatas untuk Maya agar ia bisa belanja pakaian baru. Itu semua bukan tanda cinta, melainkan suap berkelas untuk memastikan kepatuhan mereka. Aku melakukan ini untuk memastikan mereka tetap berada dalam genggamanku, dan untuk menunjukkan bahwa aku, si anak tiri kini memiliki kemampuan finansial yang jauh melebihi mereka berdua. Reaksi mereka selalu sama, mata berbinar, senyum lebar yang dipaksakan, dan janji-janji kepatuhan yang baru. Mereka mengambil hadiah itu. Tetapi segera setelah itu,
mereka kembali menunjukkan sikap dingin dan rasa iri. Mereka mencintai uangku, tetapi mereka membenciku. Ironisnya, semakin banyak uang yang kuberikan, semakin besar lubang kebencian di hati mereka, karena setiap hadiah adalah pengingat akan kekalahan mereka dan kemenangan mutlakku. Mereka mencintai uangku, tetapi mereka membenciku. Ironisnya, semakin banyak uang yang kuberikan, semakin besar lubang kebencian di hati mereka, karena setiap hadiah adalah pengingat akan kekalahan mereka dan kemenangan mutlakku. Aku tahu, permainan ini tidak akan bertahan selamanya, kepalsuan yang kami bangun seperti gelembung tipis yang siap pecah kapan saja. Aku sudah menyelamatkan perusahaan papa dan menstabilkan keuangan keluarga, tetapi aku belum sepenuhnya membuat mereka tunduk secara moral. Aku mulai mencari cara untuk tidak hanya menghukum mereka, tetapi juga untuk mengejutkan mereka sekali lagi, dengan cara yang akan menunjukkan bahwa kekuatanku tidak hanya terletak pada uang, tetapi pada kecerdasan dan persiapan. Aku mulai menyusun rencana yang lebih besar. Rencana yang akan membuat mereka menyadari bahwa aku sudah memikirkan langkah mereka selanjutnya. Bahkan sebelum mereka melakukannya, suatu malam saat Bu Dewi dan Maya pergi ke acara arisan mewah dan papa sedang lembur, aku sengaja meninggalkan laptop kerjaku terbuka di meja ruang tamu, dengan satu dokumen penting terbuka yang berisi informasi yang tampak sangat berharga. Dokumen itu adalah umpan, itu adalah file yang kusimpan di server lain, berisi informasi yang salah, yang sengaja kutinggalkan untuk menguji seberapa jauh mereka berani melangkah. Aku yakin begitu mereka kembali, rasa penasaran yang selama ini mereka tahan akan meledak. Aku hanya perlu menunggu dan melihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang mengambil umpan itu, dan dengan demikian, mengungkap motif sejati di balik kepatuhan palsu mereka. Laptop yang sengaja kutinggalkan terbuka di meja ruang tamu itu seperti magnet yang memanggil. Aku tahu Bu Dewi dan Maya tidak akan tahan. Rasa penasaran dan ketamakan mereka jauh lebih kuat daripada kepatuhan yang baru seumur jagung itu. Aku sudah menyembunyikan kamera kecil beresolusi tinggi di sudut ruangan, tersembunyi di balik tumpukan buku yang jarang disentuh. Memastikan setiap gerakan mereka terekam dengan jelas. Aku menunggu di kamarku, memantau feed kamera di ponselku, jantung berdebar namun pikiran tetap dingin. Mereka tiba larut malam, sekitar pukul 11, pulang dari arisan mewah mereka. Bau parfum mahal dan anggur langsung tercium begitu pintu dibuka. Aku melihat di layar ponselku, Bu Dewi melepas high heels-nya di dekat pintu. Sementara Maya yang tampak sedikit mabuk bersandar di dinding, saat mereka melewati ruang tamu. Mata Bu Dewi yang terlatih menangkap cahaya layar laptopku yang menyala terang. Gerakannya tiba-tiba membeku. Aku melihat dia menyikut lengan Maya, memberi isyarat tanpa suara ke arah laptop. Awalnya Maya ragu. "Mah, jangan, nanti Kak Salsa marah," bisik Maya, tapi Bu Dewi yang sudah terobsesi dengan besarnya uang yang kumiliki, tidak peduli. Dia tidak tahu, dia pasti sudah tidur. "Cepat lihat isinya," Bu Dewi mendesak, menarik Maya mendekati meja. Dalam hati aku tersenyum puas. Aku tahu, setelah berbulan-bulan berpura-pura baik, mereka akhirnya akan menunjukkan wajah asli mereka. Bu Dewi dengan hati-hati mendekati laptop, matanya membesar melihat dokumen yang kuberi nama mencolok. Daftar investor kunci dan rencana ekspansi 5 tahun. Sebuah judul yang sangat menggiurkan bagi orang yang haus uang. Bu Dewi memastikan keadaan sepi, lalu dengan berani duduk di kursi, tangannya yang penuh perhiasan mulai menyentuh trackpad laptopku. Dia mulai menggulir dokumen itu dengan cepat, mencoba menyerap informasi sebanyak mungkin. Maya yang berdiri di belakangnya, ikut mendesak, "Apa isinya Mah? Cepat lihat, siapa tahu ada nama klien yang bisa kita temui." Ibu dan anak itu bahu-membahu, kini sibuk melanggar privasiku, melanggar kepercayaan yang sudah kubangun, dan secara terang-terangan melanggar syarat perjanjian yang kubuat. Mereka tidak hanya melihat dokumen itu. Mereka juga mengambil foto layar dengan ponsel mereka, berniat menyimpan informasi itu untuk digunakan di kemudian hari. Dalam dokumen umpan itu, aku sengaja menyisipkan beberapa informasi palsu yang sangat sensitif, termasuk adanya investor rahasia yang siap menarik dana jika ada kegaduhan di internal. Aku juga memasukkan detail tentang formula baru yang diklaim sangat bernilai. Namun pada kenyataannya adalah resep kimia yang tidak stabil dan tidak berguna. Aku melihat Bu Dewi dan Maya bertukar pandangan penuh ambisi setelah membaca bagian tentang formula itu. Aku tahu pikiran mereka sudah mulai merencanakan cara untuk menjual informasi, atau bahkan mencoba mengambil keuntungan dari investor rahasia yang tidak ada itu. Aku membiarkan mereka selesai dengan urusan mata-mata mereka, membersihkan jejak digital mereka, dan kembali tidur dengan perasaan bersalah yang terpendam, bercampur dengan harapan baru untuk kekayaan. Aku tidak langsung mengkonfrontasi mereka.
Aku menunggu hingga pagi tiba, hingga kami semua duduk di meja makan yang sama. Saat sarapan, suasana terasa lebih kaku dari biasanya. Bu Dewi dan Maya terlalu ceria, terlalu ramah, berusaha menutupi kecerobohan dan pengkhianatan mereka tadi malam. "Selamat pagi Salsa sayang, sudah siap sarapan nak? Mama buatkan pankek khusus untukmu loh," kata Bu Dewi dengan nada yang dibuat-buat gembira. Maya mengangguk setuju, berusaha keras menjaga kontak mata denganku. Papa, yang tidak tahu apa-apa, hanya menyantap rotinya dengan tenang. Aku duduk di kursi, menatap piringku. Hari itu, aku mengambil sendok dan membelah pankek itu dengan ujung sendok. Sama sekali tidak berniat memakannya. Aku menatap lurus ke arah Bu Dewi. "Tadi malam, sepertinya ada tamu di ruang tamu ya Bu?" Wajah Bu Dewi langsung pias. Warna kulitnya berubah menjadi putih pucat seperti adonan pankek di depanku. Maya menjatuhkan garpunya ke piring, menimbulkan bunyi dentingan keras yang memecah keheningan. Mereka saling pandang, mencoba mencari alasan. "Tamu, tidak ada kok nak. Mungkin papa yang baru pulang lembur," jawab Bu Dewi terbata-bata, mencoba mengalihkan kesalahan pada papa. Papa mendongak. "Bingung? Saya tidur pukul 10 Salsa," jawab papa, tanpa menyadari perang yang sedang terjadi. Aku tersenyum, senyum yang dingin dan mematikan. Aku meraih ponselku yang berada di saku, lalu memutar rekaman video tadi malam di layar kecil itu. Aku memutar bagian di mana Bu Dewi dan Maya terlihat jelas sedang mengambil foto dokumen rahasiaku. Aku tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, bukti itu berbicara sendiri. Bu Dewi sontak panik, matanya berkaca-kaca. "Salsa, itu hanya Mama hanya ingin tahu nak. Mama ingin membantumu, kami kan keluargamu, kami juga berhak tahu," serunya, membela diri dengan alasan klise keluarga yang selama ini tidak pernah mereka akui. Maya ikut menyambar, suaranya mengandung nada putus asa. "Iya kak, kami hanya penasaran, kami janji tidak akan menggunakan informasinya." Aku mematikan video itu. "Penasaran? Bu, penasaran sampai mengambil foto dokumen yang jelas-jelas kusebutkan adalah rahasia perusahaan. Itu bukan penasaran, itu namanya pengkhianatan," tegasku. Mataku memancarkan kekecewaan yang mendalam, bukan karena mereka mengkhianatiku, tetapi karena mereka gagal total dalam ujian kepatuhan ini. "Kalian melanggar syarat yang sudah kita sepakati, dan kalian tahu persis apa konsekuensinya." Ucapanku menggantung di udara, menciptakan suasana yang terasa lebih dingin daripada es. Papa yang kini mengerti sepenuhnya, hanya menatapku dengan wajah memelas dan tak berdaya. Ia tahu, ia tidak bisa membela istrinya kali ini. Bu Dewi merangkak dari kursinya, lututnya menyentuh lantai di hadapanku. Ia tidak lagi peduli dengan make up atau harga dirinya. Yang tersisa hanyalah kepanikan murni. "Salsa, jangan, Mama mohon padamu, jangan tarik dana itu, perusahaan papa akan hancur, dan kita akan bangkrut. Mama janji, Mama akan menjadi ibu yang baik, kami akan melakukan apa saja, kami akan berlutut di kakimu setiap hari, tolong jangan hancurkan kami." Bu Dewi menangis histeris, memegang ujung pakaianku, benar-benar memohon. Maya yang melihat ibunya berlutut, ikut menangis terisak. Pemandangan itu adalah puncak ironi. Orang yang dulu memberiku piring berisi tulang dan sisa, kini berlutut memohon agar aku tidak menghancurkan mereka. Aku menatap mereka dengan tatapan tanpa belas kasihan. "Aku sudah memberikan kalian kesempatan untuk mendapatkan kembali rasa hormatku, bukan karena uang, tapi karena perubahan hati. Kalian gagal, kalian membuktikan bahwa kepalsuan kalian lebih besar daripada kepatuhan. Konsekuensi harus ditegakkan." Aku menarik napas, lalu mengucapkan vonis terakhirku. "Mulai hari ini, aku menarik semua dukungan finansial yang kuberikan untuk perusahaan papa. Aku akan memberi mereka waktu 30 hari untuk mencari investor baru. Aku akan menjaga nama baik perusahaan, tapi aku tidak akan memberikan 1 rupiah pun lagi. Dan tentang kalian berdua," aku menunjuk Bu Dewi dan Maya, "aku ingin kalian mengosongkan rumah ini dalam waktu 1 minggu. Kalian tidak lagi diizinkan tinggal di bawah atap yang kubayar. Kalian bebas untuk mencari investor lain, tetapi di rumah ini, peran kalian sebagai pengkhianat sudah berakhir." Vonis itu diucapkan di meja sarapan, di hadapan pankek yang tidak tersentuh dan kopi yang dingin. Dampaknya instan dan brutal. Bu Dewi yang tadinya histeris memohon, kini bangkit dengan wajah yang bengkak dan merah padam. Ia tidak lagi memohon, melainkan berteriak penuh amarah yang tersisa dari harga dirinya yang hancur. "Kamu tidak bisa melakukan ini Salsa. Ini adalah rumah papamu," teriaknya, mencoba menggunakan legitimasi terakhir yang ia punya. Aku menatap papa. "Papa tolong beritahu Bu Dewi, atas nama siapa rumah ini dibeli dan dibayar selama 3 tahun terakhir.
Tanyaku dengan nada yang menuntut kejelasan. Papa tidak bisa mengangkat kepalanya, ia hanya bergumam pelan, dibayar atas nama Salsa, dan itu dibeli dengan uangmu sendiri nak. Bu Dewi seketika terdiam. Ia baru menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati selama ini sebenarnya di atas tanah yang secara hukum adalah milikku. Teriakan Bu Dewi berubah menjadi isak tangis putus asa, menyadari bahwa ia tidak memiliki kendali sama sekali atas situasi ini. Maya, yang menyadari bahwa kartu kredit dan uang sakunya akan segera dihentikan, mulai panik, berlari ke kamar untuk mengamankan barang-barang berharganya. Seminggu yang kuberikan untuk mereka pindah, adalah periode yang paling menyakitkan dan memalukan bagi Bu Dewi dan Maya. Mereka mencoba berbagai cara, mereka menelepon semua kerabat dan teman-teman arisan, mencoba membicarakan keburukanku, namun aku sudah selangkah lebih maju, aku sudah mengirimkan pesan singkat yang singkat dan cerdas kepada semua kontak yang relevan. Saya baru saja menarik dukungan finansial dari perusahaan Papa, karena ada kegagalan besar dalam audit internal terkait penyalahgunaan wewenang. Segala keputusan finansial selanjutnya bukan tanggung jawab saya. Pesan itu efektif, tidak ada satupun kerabat atau teman yang berani mendekati mereka. Semua orang tahu, aku adalah orang yang memegang uang tunai, dan Bu Dewi serta Maya adalah pihak yang diusir karena skandal. Status sosial yang selama ini Bu Dewi pertahankan dengan susah payah hancur dalam hitungan jam. Teman-teman arisannya yang dulu memujanya kini menjauh, tidak ingin terlibat dengan orang yang bangkrut dan terlibat masalah. Di rumah, Bu Dewi menghabiskan hari-harinya mengemas barang dengan amarah yang tersisa. Setiap perabotan yang ia sentuh, ia lempar dengan kasar. Ia mencoba merusak beberapa barang milikku, tetapi semua barang penting sudah kupindahkan atau kuamankan. Maya si anak emas, yang kini hanya bisa mengandalkan gaji kecilnya, tampak bingung dan frustrasi. Ia mencoba menjual beberapa perhiasannya, tetapi Bu Dewi melarangnya, takut harga diri mereka semakin jatuh. Mereka hidup dalam atmosfer penuh kebencian. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada Papa, yang mereka anggap lemah dan tidak mampu melindungi mereka. Selama seminggu itu interaksiku dengan Papa sangat terbatas dan formal. Beliau tampak menua 10 tahun dalam semalam, rambutnya yang tadinya hitam kini tampak dipenuhi uban. Papa menghabiskan hari-harinya di kantor, mencoba mati-matian mencari pinjaman baru atau investor pengganti dalam waktu 30 hari. Aku tahu usahanya sia-sia, tanpa jaminan tambahan. Tidak ada bank atau investor serius yang mau mengambil risiko. Suatu malam, Papa pulang sangat larut, aku menunggunya di ruang tamu. Bukan untuk memarahinya, melainkan untuk menyelesaikan urusan kami berdua. Bagaimana hari ini, Pah? Tanyaku. Papa duduk di sofa, menghela napas yang panjang dan letih. Papa sudah menghubungi semua orang Salsa, tidak ada yang mau membantu. Perusahaan kita mungkin memang harus ditutup. Katanya, suaranya penuh kepasrahan yang menyakitkan. Aku menatapnya lurus. Aku minta maaf, Pah, tapi aku harus tegas. Ini adalah akibat dari keputusanmu bertahun-tahun. Kamu membiarkan ibuku ditindas. Kamu membiarkan aku diinjak-injak di meja makan. Keheninganmu adalah racun, Pah, dan hari ini, racun itu memakan korbannya. Aku menyelamatkanmu sekali, tapi aku tidak akan membiarkanmu bergantung selamanya pada rasa bersalahku. Kata-kataku menusuk namun jujur. Air mata menggenang di mata Papa, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyesalan. Keesokan harinya adalah hari terakhir bagi Bu Dewi dan Maya di rumah ini. Aku menyaksikan mereka pergi dengan truk pindahan kecil, membawa barang-barang mereka yang terlihat menyedihkan dan tidak terawat. Pemandangan itu adalah akhir yang dramatis bagi peran anak emas dan ibu tiri yang penuh drama. Bu Dewi berjalan melewatiku di ruang tamu, ia berhenti sejenak, menatapku, matanya kini memancarkan kebencian murni yang tak lagi disembunyikan. Kamu akan menyesali ini, Salsa. Uang tidak akan membuatmu bahagia, bisiknya, nadanya penuh ancaman. Aku tersenyum tipis. Mungkin, Bu, tapi setidaknya, uang membuatku mendapatkan keadilan dan martabat yang selama ini kamu rampas. Aku tidak butuh kebahagiaan darimu, aku butuh ketenangan, dan ketenangan itu didapat saat kalian tidak ada di sini. Balasku. Bu Dewi menghela napas tajam dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Maya yang berjalan di belakangnya, hanya menunduk, tidak berani menatapku. Tahta anak emasnya telah direbut, dan ia kini harus menghadapi dunia tanpa kemewahan dan perlindungan ibunya. Aku melihat mereka pergi, tanpa rasa puas yang berlebihan, tetapi dengan rasa lega yang mendalam. Babak penindasan dalam hidupku telah berakhir. Setelah mereka pergi, rumah itu terasa sunyi, bersih, dan damai. Aku berbalik ke arah Papa, yang masih duduk di sofa, terlihat bingung dan kehilangan.
ia kini sendirian menghadapi kehancuran bisnisnya sendiri. Aku sudah memutuskan, Pah, kataku, melunak sedikit. Meskipun aku menarik dukungan untuk perusahaan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, bukan sebagai putri, tetapi sebagai rekan bisnis. Papa mendongak dengan penuh harapan. Aku akan membeli perusahaan tekstil Papa. Aku akan memasukkan perusahaan itu di bawah payung holding perusahaanku. Mengubah fokusnya menjadi pemasok bahan baku untuk produk biofarmasiku. Aku akan membayar semua hutang yang ada, tapi dengan satu syarat. Kataku, nadaku kembali profesional. Aku menjadi CEO-nya. Papa menjadi penasihat, tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan, dan yang terpenting, tidak ada Bu Dewi dan Maya yang terlibat dalam bentuk apapun. Apakah Papa setuju untuk bekerja di bawah kendaliku sepenuhnya, tanpa intervensi? Papa menatapku, matanya membaca situasi, ia tidak memiliki pilihan lain. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mempertahankan warisannya. Ia mengangguk perlahan. Ya Salsa, Papa setuju. Jawabnya, suaranya rendah dan penuh ketulusan yang baru kutemukan. Aku tahu Papa telah membayar harga yang sangat mahal, tetapi ia telah mendapatkan kesempatan untuk membangun kembali hidupnya. Dan yang terpenting, ia telah mendapatkan kembali rasa hormat dari putrinya, di luar transaksi uang. Aku segera menindaklanjuti keputusan itu. Dalam beberapa minggu, perusahaan tekstil Papa diresmikan ulang sebagai anak perusahaan dari holding biofarmasiku. Aku si anak tiri yang dianggap tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kini menjadi pemimpin tertinggi perusahaan yang dulunya milik Papa. Aku bekerja keras melakukan restrukturisasi total. Manajemen lama yang kotor dan boros segera kubersihkan. Aku tidak hanya mengganti produk, tetapi juga budaya kerjanya. Papa yang kini menjadi penasihat terkejut melihat betapa cepat dan profesionalnya aku bekerja. Ia melihatku memimpin rapat dengan percaya diri, bernegosiasi dengan investor besar, dan mengambil keputusan strategis yang tepat. Ia tidak lagi melihatku sebagai anak kecil yang membutuhkan perlindungan, tetapi sebagai rekan bisnis yang tangguh dan cerdas. Hubungan kami tidak lagi didasari oleh rasa bersalah atau kewajiban, melainkan oleh rasa hormat profesional yang tulus. Meja makan di rumah itu, meskipun kini hanya diisi oleh kami berdua, terasa damai, tanpa sindiran, tanpa kepalsuan. Hanya ada makanan yang setara dan percakapan yang jujur. Sementara aku dan Papa membangun kembali bisnis dan hubungan kami, Bu Dewi dan Maya harus menghadapi kenyataan pahit dari hidup yang tidak lagi didukung oleh kemewahan. Aku mendengar kabar burung tentang mereka, tentu saja dari koneksi lamaku. Bu Dewi terpaksa menjual semua perhiasan dan tas bermereknya untuk menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Status sosialnya hancur. Ia yang dulunya ratu arisan, kini menjadi bahan gosip. Maya si anak emas yang tak pernah belajar hidup mandiri, mengalami kesulitan terbesar. Gaji kecilnya tidak cukup untuk menopang gaya hidup yang sudah terbiasa ia jalani. Ia gagal mendapatkan promosi di kantornya karena mentalitasnya yang manja dan selalu ingin cepat kaya. Ia mencoba beberapa kali menghubungiku, mengirim pesan yang penuh penyesalan palsu, memohon pekerjaan di perusahaanku, atau setidaknya pinjaman uang. Aku tidak pernah membalas pesannya. Aku telah memberikan kesempatan, dan mereka memilih untuk menghancurkannya. Aku yakin Maya harus belajar dari awal. Belajar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian atau kekayaan orang tua, tetapi oleh kerja keras dan integritas diri. Biarlah ia menghadapi dunia nyata tanpa jaring pengaman, dunia yang selama ini ia anggap remeh. Beberapa bulan berlalu, bisnisku semakin maju, dan perusahaan Papa berhasil pulih di bawah manajemenku. Kehidupan kami secara finansial dan emosional jauh lebih stabil. Aku sering duduk di meja makan yang kini bersih dan tenang itu, menatap tempat di mana Bu Dewi dan Maya biasa duduk, dan merenungkan perjalanan ini. Kemenangan yang kuraih bukanlah tentang membuat mereka menderita, melainkan tentang menemukan suaraku dan menegakkan keadilan di tempat di mana aku pernah ditindas. Balas dendamku bukanlah teriakan amarah, melainkan strategi bisnis yang dingin dan terencana. Itu adalah bukti bahwa kecerdasan, ketekunan, dan perencanaan yang matang selalu mengalahkan arogansi dan keegoisan. Uangku memang menjadi alat untuk mendapatkan rasa hormat, tetapi yang sesungguhnya membalikan keadaan adalah ketidakmauan mereka untuk berubah dan mengakui kesalahanku. Aku akhirnya menyadari, meskipun uang tidak bisa membeli cinta, uang bisa membeli kebebasan, kebebasan untuk tidak lagi meminta, kebebasan untuk menuntut perlakuan yang adil, dan kebebasan untuk menentukan sendiri nasibku. Itu adalah kemenangan yang jauh lebih berharga daripada semua ayam kodok mewah di dunia. Suatu sore setelah rapat bisnis yang sukses, aku dan Papa makan malam bersama. Papa menyajikan hidangan sederhana yang ia masak sendiri, hanya sup ayam hangat dan nasi.
Saat kami makan papa tiba-tiba berbicara, suaranya pelan dan penuh emosi. Salsa, papa ingin minta maaf sekali lagi, papa gagal sebagai ayahmu. Kamu harus berjuang sendirian untuk mendapatkan apa yang seharusnya sudah kamu miliki sejak awal, rasa hormat dan kasih sayang. Papa terlalu takut kehilangan kenyamanan dan terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan. Terima kasih nak. Terima kasih karena kamu tidak hanya menyelamatkan bisnis papa, tapi juga menyelamatkan harga diri papa. Permintaan maaf itu, yang datang setelah semua drama selesai dan tanpa paksaan, terasa tulus dan akhirnya menenangkan hatiku. Aku tidak lagi perlu membalas dendam. Papa telah mencapai titik penyesalan yang sebenarnya, yang jauh lebih berarti daripada sekadar pengakuan di depan ancaman finansial. Aku tersenyum pada papa. Kita sudah melaluinya, Pah. Aku harap mulai sekarang kita bisa membangun hal-hal yang benar, bukan hanya sekadar bangunan, tapi hubungan kita, dan papa tidak perlu lagi takut. Aku sudah di sini, kataku, sambil menyendokkan sup ayam itu. Sup itu terasa sangat hangat, bukan karena bumbunya yang kaya, melainkan karena suasana di meja makan itu sudah benar-benar pulih dan penuh cinta tulus yang baru. Aku adalah Salsa. Aku pernah menjadi anak tiri yang dipaksa makan sisa dan tulang, yang hidup di bawah bayang-bayang ejekan dan diskriminasi di meja makan itu. Mereka berpikir dengan meremehkan usahaku, mereka bisa menguasai hidupku. Mereka tidak menyangka bahwa di balik keheningan dan kepatuhan yang kaku itu, aku sedang menulis naskah takdirku sendiri. Aku membuktikan bahwa perlakuan diskriminatif bisa dikalahkan, bukan dengan air mata, tetapi dengan kecerdasan, kerja keras, dan kekuatan yang terencana. Kisah ini bukan tentang balas dendam yang jahat, tetapi tentang mengambil kembali kendali atas hidup yang telah dirampas. Sekarang, aku tidak lagi bersembunyi di gudang belakang, aku duduk di meja makan itu, sebagai seorang putri yang dihormati, seorang CEO yang sukses, dan yang paling penting, sebagai penulis utama dari setiap babak kisah hidupku. Meja makan itu yang dulunya adalah tempat penderitaan, kini menjadi simbol dari kemenangan dan kemandirian yang sesungguhnya. Hikmah utama yang dapat dipetik dari kisah Salsa adalah bahwa kekuatan sejati seseorang tidak terletak pada status atau perlakuan yang ia terima dari orang lain, melainkan pada kecerdasan, ketekunan, dan perencanaan strategis yang matang. Cerita ini mengajarkan bahwa diskriminasi dan penindasan yang dialami Salsa selama bertahun-tahun tidak boleh direspons dengan keputusasaan atau kemarahan sesaat, melainkan harus dijadikan bahan bakar untuk perubahan diri yang transformatif. Salsa membuktikan bahwa sementara orang lain fokus pada kelemahan atau keterbatasannya, ia diam-diam membangun aset tak terlihat yang jauh lebih berharga, keahlian profesional dan kemandirian finansial. Pelajaran hidup yang paling menyentuh adalah mengenai harga sebuah keheningan. Keheningan papa yang membiarkan diskriminasi terjadi menjadi pisau emosional yang menusuk Salsa, dan pada akhirnya keheningan itu menjadi pemicu kehancuran finansialnya sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa berdiam diri di hadapan ketidakadilan adalah bentuk persetujuan, yang suatu saat akan menuntut konsekuensi. Akhirnya kisah ini menegaskan bahwa martabat yang hilang dapat direbut kembali, dan ketika rasa hormat itu didapatkan, ia harus ditegakkan dengan ketegasan yang adil, bukan dengan balas dendam yang merusak, melainkan dengan otoritas moral yang lahir dari integritas dan kesuksesan yang dibangun dengan susah payah. Kemenangan Salsa adalah kemenangan bagi setiap individu yang pernah diremehkan, menunjukkan bahwa kunci untuk membalikan keadaan adalah dengan menjadi penulis utama dari nasib sendiri, melepaskan diri dari peran korban, dan menciptakan takdir baru yang didasarkan pada keunggulan yang tak terbantahkan.